Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, dalam sejahtera bagi kita semua. Izinkan pertama-tama kami menyampaikan terima kasih Pak Ida dan merasa terharu tadi. Disebut ini adalah yang pertama, dan yang pertama saya diundang. Wow, it's my honor to be here. Mudah-mudahan saya bisa menyampaikan sharing sesuatu yang tentu saja tidak lari dari apa yang mungkin lebih banyak saya alami, apa yang saya pikirkan dan apa yang saya tindakan. Ini mudah-mudahan bisa menjadi sharing bagi kita semua. Yang intinya mungkin saya akan lebih banyak bicara mengenai change, mengenai transformasi. Transformasi nanti dari dalam cerita yang mungkin sharing saya cerita tentang di semen dan sekarang tentang di minyak, mungkin akan banyak cerita transformasi. Pada saat saya di interview oleh Pak Menteri waktu itu, setelah di asesmen di tempat asesmen, saya sudah nyiapin mencoba mengetahui mengenai Pertamina dan sebagainya. Saya coba, ternyata pada saat di asesmen di DI nggak keluar sama sekali Pertamina. Saya dikasih case malah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang software, program pemrograman dan sebagainya seperti itu. Waduh, keluar betul dari apa yang ingin jadi. Betul udah, ini kayak jurus silat itu udah refleks aja yang keluar gitu. Terus pada saat ditanya oleh waktu di interview, ini yang aja buka-bukaan saja, ditanya waktu itu bahwa saya di semen, dan alhamdulillah Pak Menteri dan Bu Menteri itu appreciate dengan apa yang terjadi di semen. Lalu beliau mencoba melempar, kalau itu bisa diperpanjang ya di semen. Saya katakan beliau, jangan, maksimum 10 tahun sudah itu. Kalau tidak nanti perusahaan persemennya kasihan. Terus ditanya sama beliau, terus Pak Dwi mau kemana? Saya bilang, saya kalau masih dipercaya di BUMN, ya insya Allah saya akan terus mengabdi. Tetapi kalau tidak, saya akan cari di perusahaan swasta. Insya Allah masih ada yang mau pakai saya di swasta. Terus kalau di misalnya di BUMN, BUMN seperti apa yang menurut Pak Dwi yang Pak Dwi inginkan? Saya hanya bilang perusahaan yang banyak tantangan. Yang buat saya itu adalah tantangan. Saya tidak minta perusahaan yang bagus, perusahaan yang kinerja bagus. Saya justru sampaikan perusahaan yang banyak tantangannya, sehingga mudah-mudahan saya bisa bermanfaat. Wah, langsung Pak Sudirman, oke, nanti saya tugaskan Pak di perusahaan yang betul-betul banyak tantangan. Itulah makanya saya di sini. Jadi saya juga nggak tahu, karena waktu itu interviewnya banyak mengenai listrik. Kok tahu-tahu justru lari ke minyak. Bapak sekalian, dan ada beberapa pertanyaan yang dilempar ke saya pada saat kemudian fit and proper oleh, seandainya saya ditunjuk di Pertamina, apa yang memberikan jaminan bahwa Dwi Sucipto akan mampu melaksanakan, kan dari semen, dari benda padat bergerak ke benda cair dan benda gas. Mungkin itu sebelum menjadi benda gaib, barangkali itu cair gas, lalu alamnya alam gaib. Saya bilang sama beliau itu bahwa perkara teknologi, perkara kemampuan minyak sebagaimana halnya di semen, maka saya tidak yakin tidak kurang sedikit pun apa yang ada di Pertamina. Dan sebagai manajemen
maka justru dituntut bagaimana mengutilisasi manajemen tersebut supaya berkinerja baik. Artinya bahwa kalau pada saat kita berada di puncak pimpinan, maka case-nya sebenarnya sama antara perusahaan semen, perusahaan minyak, perusahaan gas dan sebagainya. Nanti larinya adalah permasalahan bagaimana bisa menelit organisasi dengan baik dan memikirkan strategi daripada corporate itu dengan baik. Itu kira-kira ini. Sebelum saya sharing mengenai Pertamina, saya ingin sharing, tadi sudah disebut anak-anak muda, karena barangkali ketika kita bertugas di di lembaga pemerintah, mungkin kalau menurut saya sih agak beratnya adalah kalau kita di perusahaan yang penuh dengan persaingan, itu situasinya sudah sangat kompetitif. Jadi tantangan itu banyak sehingga tidak sulit untuk kita memacu diri untuk maju. Yang sulit adalah ketika kita berada di organisasi yang kita single player, tidak ada saingan, dan itu akan menjadi sangat susah. Karena selalu pertanyaannya adalah how far we can grow, seberapa tinggi kita bisa berkembang. Jadi oleh karena itu, Ibu sekalian, mungkin saya cerita perjalanan hidup saya sedikit, saya tidak katakan ini sesuatu yang baik, belum tentu. Jadi nanti monggo saja bisa didiskusikan, didebatkan. Saya tulis transformasi korporasi di buku saya, judulnya Road to Semen Indonesia, setelah diterbitkan oleh Kompas waktu itu dan ada di Gramedia dan sebagainya. Ceritanya adalah, mungkin yang saya ingin sharing adalah ketika kawan-kawan di kuliah itu, hampir semua kawan-kawan kuliah saya itu menyampaikan minat mereka untuk bekerja di Jawa, bekerja dekat dengan tempat tinggalnya yang lama. Saya saat itu justru sebaliknya, saya bilang, kawan-kawan kok semua ingin kerja di Jawa, ini kan persaingan di Jawa jadi luar biasa ya. Oke, kalau gitu saya cari jalan lain, saya akan merantau. Jadi oleh karena itu buat kalian, pada saat saya mencari tempat kerja pertama itu adalah merantau. Saya betul nyari perusahaan yang di luar, dan saat itulah saya mulai berkarir di Semen Padang. Dan ketika ada tim Semen Padang melaksanakan seleksi di kampus, saya tanya, Semen Padang itu kayak apa? Apa yang saya lihat Pak sekalian? Oh, Semen Padang ini sekarang lagi grow, lagi tumbuh, dan artinya banyak akan muncul tantangan di situ. Ini saya masuk. Ketika saya bertugas di pabrik sebagai insinyur, bertugas di pabrik, lalu suatu saat saya dengar saya mau ditugaskan di Litbang. Ketika saya tanya sounding sana sini, orang semua menyatakan, ngapain kamu di Litbang? Litbang itu kan tempat orang-orang yang sulit berkembang. Memang kebetulan itu yang sedang ditugaskan di sana, itu yang semua orang nolak di organisasi operasional. Tetapi saya bilang harusnya tidak demikian, harusnya kita harus orang-orang yang bisa mandiri, bisa mikir, orang harus memberi masukan kepada operasional. Saya bilang, oke, saya akan masuk dan saya ingin merubah bank. Dan waktu itu saya jadi staf di bank, kemudian saya ditugaskan di SDM, kemudian nanti masuk ke pabrik lagi dan balik dari Litbang. Akhirnya Litbang bisa kita rubah menjadi unit yang meneliti sambil terbang. Karena kalau saya lihat ada yang di kantor, saya bilang, ngapain kamu di kantor? Sudah pergi sana, cari apa saja yang bisa dilakukan. Karena nomor satu, ini harus ada kegiatan.
Kalau sudah ada kegiatan baru nanti dipetani mana yang lebih bermanfaat, mana yang diseleksi. Kalau sudah tidak ada sama sekali, kan ini yang jadi pusing. Pokoknya sekarang kayak air itu bisa. Nah, nanti setelah itu baru pelan-pelan ditata. Dan akhirnya saat itu di posisi itu satu hal buat kalian. Dan di setiap saya berada di satu tempat, maka pasti saya akan serius hanya di satu tempat itu untuk 1 tahun. Di tahun kedua, biasanya saya sudah nyari pekerjaan tambahan, bukan mobil, bukan pekerjaan tambahan, yang barangkali di luar SK yang saya. Karena nanti in the end kita akan percaya semuanya adalah investasi, semua investasi. Ketika saya 1 tahun sudah mulai di tahun pertama mulai bekerja, saya juga lalu mencari tambahan pekerjaan, yakni pekerjaan sosial. Jadi apa yang waktu itu ketika ini sudah mulai kerjaan sudah mulai lancar, apa yang bisa saya sharing ke masyarakatnya. Nah kebetulan saya itu bisa silat, tak kumpulin anak kecil-kecil itu saya latih silat, anak SD. Saya insinyur tapi ngelatih SD di halaman rumah begitu, saya lihat akhirnya nanti dia berkembang-kembang dan sebagainya. Dan nanti sambil ketika saya menghadapi suatu masalah yang sangat berat, ternyata kegiatan sosial ini memberi manfaat. Belakangan saya definisikan sebagai social investment. Ternyata betul. Kemudian yang pekerjaan tambahan. Jadi ketika saya masih di pabrik, saya sudah aktif berbagai kepanitiaan di luar. Sehingga kemudian saya ditugaskan menjadi ketua tim penerimaan karyawan. Lalu dari situ mengarah pengembangan saya ke arah SDM. Di SDM. Ketika saya masuk di SDM waktu itu ada tantangan dalam pikiran saya. Ini saya di SDM ini saya dibuang atau tidak? Apakah ini the end of my career? Itu semalam saya. Dan nanti kalau ini muncul di kawan-kawan, ini tolong ini juga menjadi pelajaran. Pagi-pagi dengan segar muncul dalam pikiran saya itu, oke, direksi, coba lihat, saya akan tunjukkan bahwa saya bisa kerja apa saja. Karena zaman itu insinyur itu kebanggaannya kerja di pabrik. Euforia keinsinyuran zaman tahun 80 kan mulai agak menggeser dokter gitu ya. Jadi itu kita bangga betul dari insinyur. Jadi ketika di SDM itu rasanya kok di kantor gitu. Jadi itu. Nah, ketika itu pagi itu saya langsung oke, saya akan tunjukkan kepada direksi bahwa saya bisa mengerjakan apa saja. Ini change threat apa yang tadi hari sebelumnya dalam pikiran saya ini sebuah ancaman. Saya rubah ini menjadi sebuah menjadi tantangan, challenge ya. Jadi dari ancaman ke opportunity. Nah kemudian ternyata dari situ saya serius men-set up sistem pengembangan personel yang tadinya belum ada dan sebagainya. Dan dari situ saya diundang di berbagai tempat untuk sharing mengenai sistem itu. Ini dari dulu persepsi saya jelek berada di sini. Ternyata di situ saya mendapatkan manfaat. Dan dari situ saya mendengar komen orang bahwa orang sudah mulai melihat ke saya. Ini saya sharing bukan. Ini mungkin metodenya lain, saya ingin kawan-kawan supaya tidak seringkali kita itu mengeluhkan gara-gara persepsi. Kok saya ditugaskan tidak di pemasaran gitu. Jadi ini kan persepsi. Jadi kemudian yang ini yang akan menghancurkan itu. Ini nanti intinya sebenarnya saya ingin mengajak semua melihat di mana kita tugas itu sebagai sebuah game, sebuah permainan, karena kalau game itu kan kita menjadi menarik untuk kita kerjakan. Jadi buat saya intinya adalah bagaimana kita mengatasi persepsi negatif menjadi sebuah tantangan. Dan kalau ini sudah tantangan kayak seperti di olahraga,
kita mesti selalu ingin menang, mengalahkan tantangan, dan itu hasilnya akan bagus. Nah, dari setiap saat saya percaya bahwa ketika kita ingin meningkat ke atas, karir kita ingin ke atas, maka yang harus kita lakukan itu hanyalah mempersiapkan diri untuk kita bisa masuk dalam tempat yang kita bayangkan. Jadi meskipun tidak semuanya di dalam kekuasaan kita, tapi intinya bahwa ada yang under design. Jadi misalnya ketika kita ingin mengharapkan mengerjakan sesuatu dan situ dibutuhkan kemampuan bahasa Inggris, maka kita mesti harus mempersiapkan dulu, karena nanti pada saat kesempatan itu lewat, tentu saja di saat itu siapa yang paling siap lah yang akan dilewati oleh kesempatan itu. Nah, ini yang oleh karena itu saya sekali lagi juga mengajak kepada kawan-kawan terus belajar, karena pada intinya seperti juga saya tulis di buku bahwa hidup ini hanyalah sebuah proses belajar yang tidak pernah berhenti. Proses belajar. Jadi oleh karena itu saya tidak pernah dalam karir saya tidak pernah peduli berapa gaji saya tidak pernah peduli berapa golongan saya, karena saya meletakkan mindset kepuasan saya adalah pada hasil karya. Apa yang sudah saya hasilkan di dalam bulan ini, tahun ini. Jadi oleh karena itu dimanapun saya berada selalu pasti saya akan bikin laporan bulanan untuk mereview apa yang telah saya lakukan dan untuk menyusun apa yang saya lakukan ke depan. Dan kalau saya sebagai kepala atasan di tempat itu, maka saya ingin membangun kebanggaan kepada tim saya. Saya pernah jadi kepala departemen Litbang, di mana sebelumnya orang selalu bicara bahwa Litbang itu adalah supporting area. Saya bilang sama tim saya tidak mau Litbang is supporting area. Kenapa? Litbang harus sebuah unit profit making. Caranya bagaimana? Orang Litbang tidak boleh hanya paperwork. Kalau sudah jadi papernya, harus dia bertanggung jawab memperjuangkan agar paper itu bisa terimplementasi. Ketika sudah terimplementasi 1 tahun, saya akan pasti bikin laporan berapa kontribusi Litbang terhadap keuntungan perusahaan saat itu. Forward untuk supaya anak buah saya itu tersadar bahwa wow, kita telah berkontribusi sekian. Gitu. Nah, hampir semua di tempat saya jadi kepala diklat, saya keluarkan indeks kesehatan diklat. Saya bikin laporan bulanan. Apa yang saya ceritakan ini Pak sekalian, bahwa dimanapun kita berada, kita bikin KPI sendiri. KPI-nya bukan hanya kalau memang kemudian perusahaan mendesain ada KPI sudah kita ikuti. Tapi kalau tidak, kita sendiri membuat KPI untuk supaya kita menyenangkan kita. Oh, saya berhasil membuat ini, membuat itu. Jadi ada ukurannya. Nah, ibu sekalian, pada saat saya di Semen Padang waktu itu yang saya ceritakan tadi, ketika saya ditunjuk jadi dirut, kan memang waktu itu situasinya lagi situasi euforia kedaerahan, kemudian lagi ramai tuntutan spin off di grupnya Semen Gresik waktu itu, dan saat itu saya diangkat jadi dirut di Semen Padang. Apa yang saya hadapi Bapak sekalian dan rekan-rekan semua, saya di demo sehingga saya tidak bisa menjalankan tugas sebagai dirut dan saya harus berkantor di luar kantor selama 4 bulan. Jadi kalau hari-hari ini ada yang mengancam demonya 1 hari, 2 hari, 1 minggu, itu masih sedikit. Jadi belum 4 bulan. Jadi dan itu ternyata bagus. Pada saat itu memang apa yang saya alami, saya rasakan selama 4 bulan itu betul-betul cukup berat. Most of my friend bilang saya gila mau mengambil tugas itu.
Sebenarnya kenapa saya ngambil tugas, saya juga ada hitung-hitungannya, ada mappingnya. Seperti tadi, saya dengan masyarakat, karena ini bukan saya berhadapan dengan karyawan, sebenarnya saya berhadapan dengan persepsi masyarakat Sumatera Barat dan baik yang di dalam Sumatera Barat maupun di luar terhadap korporasi itu. Jadi karena itu nanti ada aspek yang saya harus melakukan sosialisasi dan lain sehingga permasalahan itu selesai. Jadi 4 bulan. Dan apa yang muncul di dalam visi saya ketika saya setelah menyelesaikan masalah rame-rame tadi, saat itu Semen Padang itu 3 tahun tidak mengirim laporan keuangan ke Semen Gresik sebagai induknya, dan itu mungkin delisting saja yang tidak dialami oleh Semen Gresik saat itu. Dan oleh karena itu langkah pertama yang saya lakukan saat itu adalah bagaimana mengembalikan Semen Padang ke dalam rel bisnisnya untuk bisa masuk di dalam grup yang baik. Karena saat itu saya pun sadar bahwa sinergi adalah sebuah strategi yang paling bagus kalau kita berada dalam berbagai unsur suatu perusahaan. Jadi itu yang saya bangun. Akhirnya semua mulai redam. Yang tadinya rame-rame demo ke Jakarta sudah mulai tenang. Destinasi di sana nanti intinya adalah masalah komunikasi. Kemudian ketika setelah itu mulai tenang dan saya ditugaskan di Semen Gresik, maka 2005 itu saya karena memang saya sudah berada dari dalam, saya tahu betul masalahnya, sehingga visi di dalam pikiran saya untuk menyelesaikan konflik internal di perusahaan ini, maka harus ada holding yang bisa diterima oleh semua pihak. Waktu itu grupnya adalah Semen Gresik, Semen Padang, dan Semen Tonasa, yang induknya adalah Semen Gresik. Apa yang dirasakan oleh orang Sumatera Barat, ini Mojopahit penjajah lagi di Sumatera Barat. Jadi bukan lagi bicara masalah korporasi, ini masalah rasa ini, dan itu yang tersakiti, dan itu yang kita mesti harus memahami perasaan itu. Nggak boleh kita lalu pokoknya harus seperti ini, tidak. Ini permasalahan rasa. Demikian juga dengan Tonasa. Jadi oleh karena itu sebenarnya pemikiran saya di 2005-2006 itu sendiri sudah muncul bahwa nantinya yang di atas ini harus nama Indonesia. Jadi kalau sudah namanya Semen Indonesia, nanti bukan Semen Gresik, mestinya, harusnya, maka siapa yang tidak mau di bawah Indonesia? Semen Padang, Semen Tonasa, Semen Gresik harus mau di bawah Semen Indonesia ini. Tetapi Bapak sekalian, kalau saat itu saya lempar ide itu ke publik, mungkin akan gagal total. Why? Apa yang di dalam ilmu change itu namanya readiness to change. Situasinya belum memungkinkan. Persepsi orang tidak tahu untuk apa ini digabung. Jadi oleh karena itu saya kembali cari benang merahnya, akarnya. Kenapa sih sebuah perusahaan harus bergabung menjadi satu? Apabila dia bisa membangun added value dari sinergi. Jadi saya garap mulai sinergi itu. Jadi oleh karena itu ketika saya memimpin Semen Gresik waktu itu, maka saya berbicara strateginya hanya satu kata, sinergi. Tetapi resistensinya sudah barang tentu banyak. Kenapa? Karena saat itu Semen Gresik atau grup ini yang untungnya 500 miliar, itu 400 miliar itu didapat dari Semen Gresik. Jadi kinerjanya dia paling bagus, gajinya paling tinggi. Bisa kita bayangkan bagaimana takutnya dia ketika diajak bekerja bersama-sama atau tergabung dalam satu grup bersinergi dengan Semen Padang dan Semen Tonasa. Saat itu pada saat 2004 itu keuntungan 500 miliar itu 400 miliar dari Gresik, 70 miliar dari Padang, 30 miliar dari Tonasa. Itu. Nah, oleh karena itu ini tantangan tentu harus kita hadapi. Oleh karena itu kenapa saya milih sinergi?
dan tidak bekerja bersama-sama, karena kata sinergi ini tidak ada negatifnya. Jadi katanya sinergi itu selalu konotasinya positif. Nah ini sengaja dipilih supaya tidak menjadi perdebatan. Nah saat itu kemudian awalnya tentu saja saya harus membangun dengan human approach, pendekatan, mencari apa saja yang bisa disinergikan. Nah ketika kita bicara sinergi, karena nanti bidangnya juga banyak, kita harus bisa memilih nanti bicara aspek prioritas di bidang mana yang paling gampang. Nah, paling gampang pasti produksi, karena orang produksi biasanya orang-orang engineer itu lebih terbuka, lebih cerita apa adanya, dan memang tempatnya juga agak berjauh-jauhan, maka ini yang dibangun duluan. Ini yang dibangun mindsetnya, dan apa yang terjadi dari sekalian dengan mindset sinergi saja di pabrik ini bisa nambah 4 juta ton per tahun kapasitas, dan itu kalau investasi kira-kira sama dengan sekitar 4-5 triliun just only from the mindset saja. Mindsetnya gimana? Sebelumnya itu orang kalau lihat dibilang Padang baik, Gresik bilang oh, kami lebih baik, Tonasa kami juga baik. Jadi masing-masing, dan kemudian kalau ada problem di Padang atau di Toban misalnya, itu yang Gresik karena memang mereka bersaing internal, maka tidak mau meminjami spare part itu. Nah, jadi spare part itu tidak mau, dan itu terjadi lagi di awal-awal waktu saya baru di Gresik, ada kejadian itu waktu saya terjadi, waktu itu masih di Semen Padang. Kemudian waktu saya di sana di Gresik pun terjadi lagi. Saya ingat aku orang Padang telepon, Pak kita lagi stop Pak, roda giginya kena, kirinya kena. Terus bisa pinjam di mana? Di Gresik ada Pak. Oke silakan. Terus saya panggil orang Gresik dan saya tahu ini Padang nggak problem begini-begini. Kemudian oke, saya 2 hari setelah itu saya ingat jangan-jangan ini kayak dulu. Saya cek lagi kepada kami di Gresik. Itu roda giginya udah dikirim belum? Belum Pak. Sudah 2 hari stop, belum ada kirim. Kenapa? Prosedurnya belum ada Pak. Masa Allah. Ini pabrik yang sudah stok dengan kapasitas terbesar. Ini minta prosedur. Saya bilang panggil sini Pak, kertas kosong, tulis di depan saya, apapun yang Anda tulis saya tanda tangan. Yang penting sore nanti harus berangkat. Nah, akhirnya nanti bicara masalah leadership Pak, bicara leadership. Nah, artinya apa? Saya harus berani ngambil risiko apapun prosedur yang digunakan, saya bertanggung jawab. Saya bilang sama, akhirnya berangkat. Mulainya dari situ, dari itu. Lama-lama sudah mulai saling membantu orang dan sebagainya sudah. Seperti tadi yang saya katakan. Nah, itu produksinya berikutnya apa? Yang berkaitan dengan cost. Ada hitung-hitungannya kalau cost kan, transportasi dan sebagainya. Nah, itu ada gampang kita menunjukkannya gitu. Jadi pada saat kita bagi distribusi transportasi dari mana, itu juga gitu, tidak gampang Pak. Jadi ketika awal ini begini ya, kalau ini kita rubah begini, kita akan efisiensi 50 miliar dan sebagainya. Oke, tidak ada komentar, tidak ada. Oke, kita jalan ya. Nanti beberapa 1 bulan lagi nggak jalan. Nggak jalan, kenapa? Ayo kumpul lagi. Kenapa nggak jalan? Terus sampai akhirnya, siapa yang punya ide lagi yang lebih baik dari sini? Nggak muncul juga. Akhirnya saya bilang, ada hubungan apa sampai dengan para pemilik kapal ini? Kalau nanti kalau udah terakhir saya bilang teman-teman, juga pun saya yang keluar dari perusahaannya. Jadi itu memang harus dipaksa karena memang udah tanya. Sudah sampai waktu itu di nota rapat saya bilang, ini kalau tidak bisa dimanfaatkan 80 miliar, 50 miliar ini tidak bisa diambil, berarti negara ini dirugikan 50 miliar. Dwi Sucipto tidak tanggung jawab, tolong catat di nota rapat. Saya minta siapa yang tanggung jawab. Jadi seperti itu Pak. Jadi di awal-awal karena kita masih human approach saja. Nah, memang skemanya adalah ketika itu berjalan 4 tahun, harapan saya tahun kelima saya masuk sistem approach dan melakukan perubahan di holding. Tetapi waktu itu agak ketunda 2 tahun karena ada anak perusahaan dengan mendasarkan backing dari pejabat yang lebih di atas. Nah, itu resisten untuk diganti. Jadi seperti itu. Oleh karena itu aspek GCG-nya jalan bagus. Nah, kemudian kita rubah ke Semen Indonesia. Ketika kita mau masuk Semen Indonesia,
kita mesti analisa di mana resistensinya. Kalau kalian tidak berjalan mulus saja karena resistensinya adalah di Gresik. Bisa dibayangkan nama semen Gresik yang sudah dibangun sekian lama, tahu-tahu ini ada orang Dwi Sucipto ini datang-datang merubah namanya jadi Semen Indonesia. Kalau para karyawan bisa saya sosialisasikan dan mengerti, orang tua mereka, mertua mereka, Pak, yang para pensiunan itu menjadi faktor lain lagi untuk tidak jalannya. Jadi mereka sampai di rumah diomeli sama bapaknya, wah ini bangun Gresik itu sekarang kamu mau rubah. Jadi itu hal-hal yang ini sehingga kita sadar ketika di mana resistensi di Gresik, maka kita harus konsentrasikan untuk melakukan approach di Gresik sebaik-baiknya. Oleh karena itu kemudian dengan sinergi tadi di 2013 yang lalu, 2013 belum ngomong 2014 karena sudah pindah 2013 itu 2014 keuntungan perusahaan mencapai 5,7 triliun dari berangkat mindset tadi. Sebelumnya ketika jalan sendiri-sendiri untuk bangun pabrik itu menunggu kira-kira 10 tahun baru ada pabrik satu, pabrik baru. Setelah kita kumpulkan, Pak, nanti banyak ini, Pak, yang kalau saya cipta bisa 1 hari bisa tidak selesai, karena kalau kuliah hukum di Universitas Andalas itu bisa mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Itu ternyata sekarang apa kemampuannya Semen Indonesia? Tiap tahun targetnya harus selesai 1 pabrik. Tiap tahun. Dan itu kemudian belum termasuk yang akuisisi di luar negeri, perkembangan negeri. Jadi untuk semen sudah kita set up di mana saja dalam 20 tahun ke depan bangun pabriknya, dan itu harus selesai satu pabrik 1 tahun 1 pabrik itu untuk domestik itu, Pak. Sedangkan untuk luar negeri kita sudah proyeksikan Vietnam akan kita jadikan hub Asia Tenggara bagian timur, Myanmar akan menjadi hub Asia Tenggara bagian barat. Tapi kita punya alternatif baru yakni Aceh. Ini mudah-mudahan kawan-kawan bulan Mei sudah bisa groundbreaking di Aceh. Jadi posisi Aceh yang sangat bagus akan kita manfaatkan. Nah, kemudian nextnya nanti kemana? Nextnya adalah Asia bagian selatan dan masuk ke Afrika. Nah, itu yang saya pikir dengan kemampuan kawan-kawan, insya Allah dalam 10 tahun ke depan mestinya sudah bisa invest di luar Asia. Itu target. Nah, Pak sekalian, sekarang cerita Pertamina. Nah, kembali seperti tadi, terus terang memang saya sangat stres di dalam minggu-minggu awal untuk bisa membuat mapping, karena sebelum kita menyusun strateginya ke depan seperti apa, maka mappingnya harus jelas. Oleh karena itu ya tidak waktu itu rata-rata saya harus menyiapkan jam kerja dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam, karena saya harus menerima siapa saja, ada yang pensiun, ada yang karyawan ini untuk ingin ketemu dan memberi masukan. Saya tampung semua, kira-kira 10 hari sesudah saya ditunjuk tanggal 28 itu hari Jumat sore, Sabtu saya ini dulu pulang kampung untuk ke makam. Hari Minggu saya sudah langsung masuk ikut ekoran, hari Senin itu hari pertama, dan 10 hari sesudah itu kemudian bulan ada Komisi 7 berkunjung ke Surabaya dan minta saya menemui di sana. Dan dalam waktu 1 minggu lebih itu saya harus memaksa diri mampu mengeluarkan mapping. Jadi karena itu saya ingin mencoba bagaimana, dan pada saat awal Februari saya diminta update Bapak Presiden, dan saat itu mulai kita bikin sebuah rumusan
karena pikirannya selalu pada transformasi. Maka ada beberapa oleh karena itu kalau di sini terus Mas yang di anu saja di nah ini tadi mengenai transformasi, saya kira ini hal-hal yang teoritis saja, nanti bisa dibaca sendiri di Bapak Ibu sekalian. Terus lanjut terus saja, ini kenapa harus bertransformasi dan sebagainya. Ini adalah kurva S. Kalau kita tidak ada transformasi, maka ketika kita mencapai puncak, maka kita akan turun. Dan oleh karena itu di saat tengah-tengah perjalanan, begitu sebuah kinerja meningkat, maka leader harus tidak boleh terbuai dengan peningkatan kinerja ini. Di saat seperti ini, leader harus berpikir lagi what the next for 10 years down the road. Jadi harus memikirkan transformasi baru ini. Nah, ini apa yang harus dilakukan, ini penting untuk memberikan. Lalu lanjut, ini saya kira di semen kita coba rumuskan dan akhirnya bagaimana ke depan to be the international company. Lalu lanjut, nah dan di akhir-akhir di tahun terakhir saya di di semen, saya sadar bahwa kunci sukses tidak ada lain kecuali SDM. Tentu saja ada dua para teori strategic management merumuskan, dan dua the real competitive advantage adalah satu customer loyalty, yang kedua SDM. Jadi oleh karena itu kami fokus untuk men-set up budaya perusahaan. Kemudian lanjut, nah termasuk kemudian menyusun strategi kemana ke depannya dan sebagainya. Lanjut, ini dampak dari apa yang dilakukan. Terus, nah kemudian terakhirnya dalam kaitan dengan SDM, kita bangun namanya Center of the Champ. Ini Center of Excellence, ini istilah umumnya, dan mengambil konsep Jim Collins Good to Great. Nah, apa yang ingin dicapai 2025. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa apa yang ingin dicapai semen Indonesia tahun 2025 Pak adalah to be world class engineering company. Mungkin ini bisa menjadi bahan perdiskusian kenapa namanya world class engineering company. Kenapa tidak ingin jadi semen global misalnya gitu. Kenapa ini? Terus lanjut. Nah, kemudian di Pertamina ada 3 filosofi. Seperti tadi beberapa sudah menyampaikan analisanya bahwa minyak tentu saja ini pada tren turun, kecuali kita bisa menemukan sumur-sumur yang baru. Jadi oleh karena itu the next energy tentu saja gas, dan in the long future energi baru atau energi yang terbarukan pasti akan perginya ke sana. Jadi oleh karena itu Pertamina juga harus menyiapkan ke arah itu. Dan oleh karena itu apa yang menjadi filosofi transformasi Pertamina saat ini adalah yang pertama, we are energy company. Implementasinya apa? Ini kami coba sosialisasikan. Tentu saja mungkin terlalu dini kalau saya menyampaikan bahwa ini sudah sukses belum. Tadi pagi kami juga ada sesi budaya ya, yang kami lihat orang nanti ternyata belum semua orang, dan itu bagus sekali bisa koreksi komunikasinya belum masif ke bawah energy company. Maka kalau kita sudah melaksanakan sini, maka kita harus melaksanakan upaya-upaya untuk merevitalisasi Litbang. Di masa yang lalu, itu sekalian, karena hulu bagus sekali, maka kita terbuai dengan performa hulu, sehingga kita sangat kurang. Meskipun ada dari kawan-kawan kecil, kalau ada pameran itu selalu hasilnya ini, tapi follow up daripada kreativitas kawan-kawan di Litbang itu yang belum tergarap dengan baik. Jadi oleh karena itu dampak dari sini adalah Litbang engineering harus bangun. Dan di sini berarti fungsi pusat diklat ini nanti akan menjadi wadah untuk mencetak mereka itu. Jadi Pak Jajan, saya kira terima kasih tadi untuk diajak bagaimana ke depan kita bisa bersinergi. Yang kedua, bahwa Litbang Pertamina harus
menawarkan added value kepada konsumen berkaitan dengan energi. Bisa added value itu bentuknya energi yang lebih berkualitas. Contohnya dari RON 88 jual RON 92, pertama plus dan sebagainya. Lubrikan juga demikian, dari pasti pas, kok cuman pas gitu kan, nanti pasti apa ke depannya begitu ininya. Nah, yang kedua, kalau memang energinya berupa energi masif, maka Pertamina harus menggeser untuk menawarkan energi yang lebih murah. Kenapa ini saya munculkan sekalian? Selama ini orang berpendapat bahwa konversi minyak ke gas itu adalah kebijakan pemerintah. Jadi kenapa ini? Ya kita tunggu Pak, kebijakan pemerintahnya gimana nih mengenai konversi energi. Padahal ketika kita menawarkan gas instead of minyak, itu berarti kita menawarkan energi yang lebih murah. Oleh karena itu, konversi minyak ke gas, LPG ke LNG dan sebagainya itu adalah urusan Pertamina. Jadi oleh karena itu saya sampaikan di sini, oleh karena itu membangun SPBD itu harus proaktif Pertamina. Nah ini kira-kira ke depan. Demikian juga nanti energi-energi baru yang lainnya. Kemudian untuk membangun daya saing di pasar, maka filosofinya bahwa subsidi, there will be no more subsidi in the future. Jadi untuk tidak tergantung dari subsidi. Kemudian yang kedua, sinergi seperti tadi. Lanjutnya, sinergi ini ya luar biasa sinergi. Meskipun kami tahu bahwa di Pertamina itu silo-silonya sangat kuat, dan ini yang kami coba tembus. Melakukan sentralisasi pengadaan saja itu susah sekali. Padahal setelah kita cek ternyata ada barang yang sama yang dibeli itu beda harganya bisa 40%. Di Januari dan Februari dari pengadaan saja kami bisa mendapatkan efisiensi 30 juta US dollar per bulan. Jadi ya ini mungkin itu yang kenapa menunjuk saya barangkali itu supaya tidak ada beban masa lalu. Jadi bebas saja, mau berkreasi bebas saja karena tidak punya beban masa lalu. Demikian juga banyak yang lain, termasuk sinergi antara Pertamina dengan BUMN yang lain, Pertamina dengan swasta. Karena kami tahu bahwa untuk membangun kemandirian energi nggak mungkin Pertamina sendiri. Maka apa yang kita lakukan sekarang, Bapak Ibu sekalian, kita melihat kiri kanan ada kilang ukuran kecil yang tadinya tidak jalan, kita lakukan pendekatan agar itu jalan. Peran Pertamina sebagai optiker yang tadinya kita sangat takut. Saya bilang sama kawan-kawan, kalau nggak jalan kita duduk lagi. Kalau itu cuma masalah harga kan bisa didudukkan supaya semua jalan. Dan saya bilang Pertamina semangatnya harus menjadi optiker. Kalau tidak, maka di pasar akan semakin banyak pemain-pemain yang lain. Kalau Pertamina tidak ingin hancur pasarnya, Pertamina harus berani meletakkan mindsetnya menjadi off-taker. Bapak boleh bikin kilang, Bapak boleh bikin tangki, boleh apa, tapi yang jualan Pertamina. Nah ini membutuhkan sinergi. Jadi Pak sekalian, ini yang kita rubah di mindsetnya. Jadi nanti akan ada sebuah gerakan yang aktif di pasar ini, di dalam industri ini, untuk supaya semua yang sekarang itu aset-aset yang nggak produktif karena kita mentok di negosiasi, duduk lagi dan dijalankan. Pasti investor lebih senang saat jelek-jeleknya pasti jalan meskipun harga tidak setinggi yang diharapkan. Nah ini mindset pemahamannya betul seperti seorang bisnis saja. Nah saya kira ini nanti bagian dari itu semua. Kami memahami mapping mengenai proses bisnis Pertamina. Yang menarik adalah, kalau yang atasnya biasa, yang menarik di bawah anak dan cucu perusahaan Pertamina itu sebanyak 128. Besar. Saya bilang ini hebat
tetapi juga ini bisa menjadi ancaman kalau ini kerajaan-kerajaan yang terbangun ini menjadi sulitnya. Nah, lanjut. Nah, kemudian kami masuk kepada 5 langkah strategis yang kami susun berdasarkan 5 isu kritis, dan kemudian kami bangun seperti ini yang seolah-olah ini harapannya menjadi pilar bagi bagaimana membangun Pertamina baru ke depan. Nah, nomor 1 adalah hulu, sektor hulu, Bapak sekalian. Sering kita dihadapkan kenapa Pertamina kalah sama Petronas. Nah, Pertamina ini sudah cukup lama tidak di-treat seperti hanya Malaysia men-treat Petronas. Pertamina ini sekarang itu hanya 20-23%, 22% porsi produksi minyak mentah nasional. Sedangkan Petronas itu mencapai 70% minyak mentahnya Malaysia itu yang pegang, dan langsung otomatis menjadi privilege Petronas. Di sana di masa yang lalu ketika harga minyak dunia tinggi, Pertamina kalah, dan sekarang pun kita tentu saja masih kalah. Jadi ini sengaja kita munculkan pilar pertama adalah agar semua mengingatkan bahwa ini loh, porsi Pertamina itu masih seperti itu. Jadi kalau menurut hemat saya, pendapat saya, sudah cukup lama Pertamina ini dizalimi. Dan ini dengan isu pertama saya ingin mengangkat kepada semua awareness bahwa Pertamina harusnya bisa lebih baik. Oleh karena itu tentu saja dengan dukungan Bapak Menteri SDM, semuanya kita sedang berjuang untuk merebut blok-blok atau yang kontrak kerjanya habis. Kemarin sudah diberi kepercayaan oleh Pak Menteri SDM mengenai Kampar. Ini sedang dalam negosiasi ONWJ West Madura untuk restrukturisasi, dan yang paling ramai adalah blok Mahakam. Dan nanti masih banyak lagi blok-blok yang akan habis, dan kami targetkan di 5 tahun ke depan harus naik antara 40-50% porsi produksi nasional. Kemudian, nah yang kedua, ini yang jangka pendek saat ini, mungkin kita bertanya, harga minyak kan rendah, kenapa kok kita masih juga menggebu untuk mengambil upstream? Karena upstream ini adalah nyawa Pak untuk jangka panjang yang akan datang. Mau tidak mungkin perusahaan ini bisa berjaya kalau tidak didukung oleh resource. Jadi makanya meskipun upstream sekarang tidak bagus, tetap ini adalah kalau kita punya uang, ini waktunya akuisisi untuk upstream sebenarnya. Nah, kemudian yang kedua adalah efisiensi. Efisiensi kami melihat, kami fokuskan ke beberapa area: procurement, pengolahan, distribusi dan transportasi, logistik, dan kemudian pemasaran. Procurement, sejak Januari kita sudah memindah pengadaan yang tadinya lewat Petral langsung lewat langsung Pertamina dengan memfungsikan integrated supply chain. Dan hasil tender Januari Februari, ya saya tidak tahu apakah ini karena situasi minyak dunia seperti itu, luar biasa Pak. Kita bisa dapatkan beda at least $3 per barel dibandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya. Dan kenyataannya juga mereka supplier juga lebih happy Pak ketika kita kasih tahu sekarang Anda dealnya dengan saya langsung. Mereka sangat senang dengan itu, karena tidak harus muter-muter bermain di Singapura. jadi betul. Nah, kemudian yang kedua adalah pengolahan. Nah, pengolahan ini sedang kami analisa karena kami tidak bisa berkutik dari kilang yang lama, tetapi ini masih kami sedang cari, karena setelah kita kan selama ini semua orang bilang dan tidak bisa dipungkiri bahwa biaya kilang itu mahal Indonesia itu. Makanya jangan bangun kilang kan gitu. Kalau Bapak ketahui
struktur biaya produksi kilang itu 93% itu dari feed. It means itu juga dari import. Harga crude-nya juga. Jadi oleh karena itu sebenarnya nanti lari-larinya peranan integrated supply chain itu sangat-sangat menentukan. Nah, jadi lepas bahwa di kilang juga masih banyak harus kita benahi, dan sekarang kita mulai menata misal pelaju itu crude-nya diambil dari sekitar pelaju dan juga dari Cepu Bojonegoro kita kirim sana. Sekarang kita hitung bagaimana supaya pelaju itu profit, maka kita stop yang dari Jawa. Oleh karena itu kemungkinan pelaju akan dioperasikan hanya khusus mengoperasikan crude yang dari sekitarnya. Jadi tidak 100%. Itu untuk supaya mengoptimalkan biaya di pengolahan. Yang kedua logistik. Logistik itu ada dua targetnya. Yang pertama adalah losses. Setiap pindah atau mungkin kencing di laut itu bagian dari harus dimonitor semua, pergi kemana dan sebagainya, itu losses yang kita monitor. Kemudian yang kedua adalah terminal terapung. Jadi Pertamina menyewa banyak terminal terapung. Kenapa nggak didaratkan? Itu kan pertanyaan. Kapal dijadiin terminal kan pasti mahal. Nah, itu menjadi target kita. Kami 3 tahun ke depan sudah harus kalau tidak terpaksa itu harus berada di darat. Kemudian marketing kami akan bicara di sinergi. Pilar yang ketiga adalah pengolahan, refineries. Jadi di masa yang lalu karena refineries ini terakhir beroperasi selesainya tahun 93, saat itu nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena memang sih IRR-nya rendah, investasinya tinggi. Untuk itu maka yang enak adalah impor. Nah, kita tahu kalau impor pasti banyak transaksi lah ya. Penyelesaian yang sebenarnya betul-betul tidak fundamental. Kita menganggap dia tidak visible, tidak ekonomis, maka impor. Yang bangun kilang di mana? Di Singapura dan Malaysia. Nah, kalau di sana ekonomis loh, di Indonesia kenapa tidak ekonomis? Pasti ada something wrong kan gitu. Tinggal itu sebenarnya jelas-jelas kurang gitu loh. Kok kita penyelesaiannya gampang, kalau itu impor saja. Jadi kan kali ini termasuk bagian dari perubahan mental tadi. Oleh karena itu kita masukkan di sini adalah bahwa membangun kilang itu sebuah fardu ain. Akhirnya tantangan saya kasih tantangan kawan-kawan di engineering. Sudah 57 tahun Pertamina, maksud engineeringnya itu loh gak berperan. Seluruh proyek kecil-kecilnya proyek itu EPC semua. Saya tantang, saya bilang lulusan-lulusan ITB ini di mana ini? ITB, UI, UGM ini para insinyur di mana ini? Wah, mulai marah-marah sekarang Pak. Jadi saya bilang kalau kita bisa swakelola saja setiap proyek itu, hanya swakelola Pak. Self manajemen ini bukan membuat swakelola itu bukan membuat pabrik sendiri, bukan. Masih jauh lah kita. Swakelola proyek saja, at least pasti turun 10% capex-nya. Karena kita tahu fee untuk manajemen proyek itu 10%. Gitu. Nah kalau manajemen proyeknya di kita, nah seringkali kita tidak percaya sama SDM kita. Wah ini kan nanti, ya, gimana kalau nanti sampai delay? Nah, sekarang EPC itu delay semua. Gitu. Jadi EPC ini sampai delay rata-rata 2 tahun. Proyek-proyek yang ada. Kita barangkali tidak care karena dia tidak langsung memakan biaya, tetapi ini sebenarnya kan cost of money-nya kan sudah luar biasa. Jadi, nah ini yang mulai Pak kita sadarkan. Seperti tadi pagi, bilang situasi sekarang itu sangat gawat. Harga minyak seperti sekarang berbeda. Tetapi saya bilang sama kawan-kawan, tapi ini tidak segawat dibandingkan kalau kita tidak sadar bahwa situasi ini gawat. That is the real problem. The real problem. Jadi
Itu kira-kira apa nih? Sekarang ini tugas saya ini jadi provokator. Bagaimana menyadarkan orang untuk ini. Jadi tadi pagi kawan-kawan bagus menunjukkan satu gambaran. Jadi ini Pak, jadi untuk ini nomor 3 ini target kami adalah sekarang ini produksi kilang kita adalah sekitar 800.000 barel per hari, dan nanti dengan upgrading yang ada kita akan naikkan jadi 1,6 juta barel per hari, 2 kali lipat, yang akan selesai kira-kira 4 tahun 5 tahun ke depan untuk upgrading. Dan ketika 4 tahun 5 tahun ini kan demandnya juga naik dan tentu tidak terpenuhi lagi oleh ini. Kelihatannya ini diingatkan saya. Nah, saat ini demand 1,6 juta barel per hari Pak demandnya. Jadi di 5 tahun ke depan ini terpenuhi, tetapi pasti permintaan tambah. Jadi kami targetkan membangun 2 new refineries dengan masing-masing berkapasitas 300.000 barel per hari. Terima kasih. Jadi untuk yang nomor 2 ini. Kemudian nomor 3, nomor 4 infrastruktur di retail. Nah ini kami sadarkan bahwa selama ini mostly BUMN itu sukanya menjual, yang jual sebenarnya agen. Nah oleh karena itu ini nanti menjadi strategi untuk kita bisa mengembangkan perpipaan dan sebagainya. Dan karena kita menjadi energi, maka saat ini sejak Arun kemarin diresmikan, maka Arun, Belawan sudah terbangun pipa, nanti Belawan Dumai ke bawah dan seterusnya. Itu yang akan kita bangun. Kemudian Gresik, Semarang ke Balongan, itu untuk Jawa. Termasuk dari Cepu nanti ke Cilacap, infrastrukturnya. Kemudian yang terakhir adalah keuangan. Struktur keuangan saat ini memang mendapat tekanan setelah kita banyak investasi tapi belum memberikan real return. Terus kondisinya karena itu saya sampaikan untuk pilar kelima ada 3 jurus kepada kawan-kawan. Yang pertama kinerja sendiri yang dibangun oleh efisiensi dan kenaikan kapasitas di pilar 1 sampai 4. Yang kedua pemanfaatan aset-aset non produktif. Pertamina punya aset yang kadang-kadang tidak tercatat di dalam buku Pertamina. Tanah di tengah kota, di Medan itu ada area kantor pemasaran yang areanya masih sangat luas, yang pasti harganya mahal. Nah, ini semua akan kita harapkan nanti, termasuk di Tenggumus yang Lampung Selatan, kita rencana manfaatkan jadi kawasan industri, dan itu menjadi salah satu jurus nanti untuk berkontribusi di pilar kelima. Yang ketiga adalah restrukturisasi anak perusahaan yang tadi. Restrukturisasi anak perusahaan tadi, kira-kira gampangnya pertama kita lihat apakah mana yang bisa disinergikan. Jelas-jelas kalau yang anak perusahaan yang rugi itu sudah sangat-sangat serius, pasti kita benahi. Kemudian pengelolaan cash, dan yang terakhir adalah bonus, dia bisa didorong menjadi listed, dan kalau listed ada equity masuk, dan kalau equity masuk itu bisa pakai pengembangan perusahaan yang kita bisa pinjam, maka aset secara total akan masuk, akan meningkat dan akan merubah debt per EBITDA rasio ke depan. Saya kira itu Pak sekalian yang bisa kami share. Tentu saja ini belum apa-apa. Saya bilang sama kawan-kawan, ketika kita sudah merumuskan seperti ini baru 5-10% dari potensi sukses. Apa yang 99% adalah eksekusi. Ini gampang Pak, ini McKinsey ini bisa bikin, nggak masalah. Tetapi problemnya adalah eksekusi. Ketika bicara eksekusi Pak, pertanyaannya hanya satu, man behind the gun. Dan ketika kita bicara SDM, saya bilang kawan, kualitas SDM dari sisi
intelektual nggak bisa diragukan lah. Lulusan-lulusan terbaik ITB ada di situ, UI ada di situ, UGM, IPS ada di situ, terbaik semua. Pasti, karena seleksinya sangat ketat. Apa yang menjadikan akhirnya integritas? Mudah-mudahan kawan-kawan mau berintegritas demi bangsa dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mineral bumi Nusantara, kekayaan bangsa harus tetap terjaga. Mari kita kelola dengan bijaksana, jadi sumber daya mencapai cita. Tingkatkan nilai tambah energi nasional, bangun ekonomi rakyat semakin handal, dan pastikan pasokan aman tersedia. Indonesia kan sejahtera sentosa, berkarya bahu-membahu, maju dan bersatu padu. Wujud cita-cita luhur, rakyat Indonesia makmur. Bagi setulus hati, untuk ibu pertiwi